Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Laksana Ferry dari kelas C4704. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang apa aja sih yang terkandung dalam CO3 yang tentunya pasti akan menarik untuk kita bahas untuk di video kali ini. Yang pertama di sini ada ikatan kimia, yang kedua ada geometrik molekul. Tanpa berpikir panjang, kita langsung aja ke ikatan kimia ya, ke penjelasan ikatan kimia. Oke. Nah, Oke, nah di sini tuh ada ikatan kimia nih dan pengertian jenis dan contohnya. Kalau misalkan di sini ikatan kimia adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Gilbert N. Lewis. Ia merupakan seorang profesor fisika dan kimia dari Amerika Serikat. Dikutip dari buku Ikatan Kimia karya Muhammad Rahman, pada tahun 1916, Lewis meneliti tentang kesulitan gas mulia dalam membentuk ikatan kimia. Dari penemuan tersebut, diduga bahwa gas mulia mempunyai satu keunikan sendiri. Keunikannya terletak pada konfigurasi elektron yang membuatnya tidak bisa bersenyawa dengan unsur-unsur yang lain. Dari penemuan tersebut, Lewis mengungkapkan teori ikatan kimia disimbolkan bahwa ikatan kimia adalah sebuah gaya yang mengikat dua atom atau lebih dalam pembentukan senyawa kimia. Tujuannya adalah agar atom tetap terikat dalam senyawa baru yang telah diproduksi dan juga untuk kestabilan unsur. Dan juga untuk kesimpulannya lagi, semakin kuat sebuah ikatan kimia, maka senyawa yang terproduksi pun semakin stabil. Sebaliknya, semakin lemah ikatan kimianya, maka senyawa terbentuk pun semakin tidak stabil dan memungkinkan terjadi reaksi hingga stabil. Pembentukan ini dipengaruhi kuat oleh elektron valensi. Di sini ada jenis-jenis ikatan kimia. Oke, ayo kita langsung simak. Yang pertama di sini ada ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi ketika ion positif dan negatif pada setiap atomnya membentuk sebuah ikatan kimia. Ikatan ionik ini juga bisa disebut dengan ikatan elektrovalen. Contoh ikatan ion adalah natrium dan fluorida. Jadi ikatan pada senyawa NaF merupakan ikatan ionik ya. Ikatan ionik hanya dapat terjadi antar unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan cukup besar, sehingga terjadi serah terima elektron seperti pada contoh ini. Yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ketika ikatan kovalen terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom H2. Yang ketiga di sini ada ikatan logam. Ikatan logam atau bisa disebut bilang atom logam memiliki elektron valensi yang relatif kosong. Hal itu dikarenakan jumlah atomnya yang sedikit sehingga ada perpindahan elektron antara satu atom ke atom yang lainnya. Kemungkinan untuk berpindah tersebut sangat besar sehingga elektron valensinya berbaur hingga menyerupai awan elektron yang membungkus ion positif di dalam atom. Ik- Yang keempat, di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Jenis ikatan kimia beserta penjelasan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Lalu apa sih bedanya ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan elektrovalen, ikatan logam, dan ikatan kovalen? Ternyata ada bedanya nih. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama. Namun, elektron yang digunakan secara bersama tersebut hanya berasal dari salah satu atom. Contoh dari ikatan kimia kovalen koordinasi adalah proses pembentukan O3 atau yang bisa kita kenal deh, ozon. Dalam proses pembentukan ozon, untuk memenuhi aturan oktet pada semua atom, atom yang posisinya berada di tengah harus melepaskan atau menyumbangkan dua elektron yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dua atom lainnya. Oke, nah bagaimana guys? Udah beres nih untuk materi ikatan kimia. Menarik bukan? Tapi di sini ada materi yang nggak bakal kalah menarik tentang geometri molekul. Kita langsung aja ke geometri molekul ya. Oke, untuk perkenalan dulu untuk geometri molekul, untuk menentukan bentuk molekul, kita harus mengenal struktur titik elektron Lewis. Meskipun teori Lewis tidak menentukan bentuk molekul, teori ini merupakan langkah pertama dalam memprediksi bentuk molekul. Struktur Lewis membantu kita mengidentifikasi pasangan ikatan dan pasangan mandiri. Kemudian, dengan struktur Lewis, kami menerapkan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi.
untuk menentukan geometri molekul dan geometri gugus elektron. Nah, di sini tuh ada teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Sekarang, kita memiliki latar belakang struktur titik elektron Lewis. Kita dapat menggunakan untuk menemukan lokasi elektron valensi atom pusat. Teori tolakan pasangan elektron kulit valensi menyatakan bahwa pasangan elektron saling tolak-menolak, baik pasangan ikatan maupun pasangan mandiri. Dengan demikian, pasangan elektron akan menyebar sejauh mungkin satu sama lain untuk meminimalkan tolakan. VSEPR tidak hanya fokus pada pasangan elektron saja, namun juga fokus pada gugus elektron secara keseluruhan. Gugus elektron dapat berupa pasangan elektron bebas, satu elektron tidak berpasangan, ikatan rangkap atau ikatan rangkap tiga atau pada atom pusat. Dengan menggunakan teori VSEPR, pasangan ikatan elektron dan pasangan elektron bebas pada atom pusat akan membantu kita memprediksi bentuk suatu molekul. Bentuk suatu molekul ditentukan oleh letak inti dan elektronnya. Elektron dan inti berada pada posisi yang meminimalkan tolakan dan memaksimalkan tarikan. Dengan demikian, bentuk molekul mencerminkan keadaan kesetimbangannya, di mana ia mempunyai energi paling rendah dalam sistem, meskipun teori VSEPR memprediksi distribusi elektron. Kita harus mempertimbangkan faktor penentu bentuk molekul yang sebenarnya. Kami memisahkan menjadi dua kategori, yaitu geometri gugus elektron dan geometri molekul. Nah, untuk geometri golongan elektron ditentukan oleh jumlah gugus elektron. Ini guys gambarnya. Nah, kalau misalkan untuk geometri molekul, sebaliknya tidak hanya bergantung pada jumlah gugus elektron, tetapi juga pada jumlah pasangan elektron bebas. Jika semua gugus elektron merupakan pasangan ikatan, maka mereka diberi nama persis seperti geometri gugus elektron. Nah, di sini ada notasi PSFR. Sebagaimana dinyatakan, geometri molekul dan geometri gugus elektron adalah sama jika tidak ada pasangan mandiri. Notasi PSFR untuk molekul-molekul ini adalah AXN melambangkan atom pusat dan N. Maaf ada telepon guys. Jika ada pasangan mandiri, huruf EX ditambahkan X mewakili jumlah elektron bebas yang ada dalam molekul. Misalnya molekul dengan dua pasangan dengan ikatan dan dua pasangan elektron bebas akan memiliki notasi berikut AX2, E2. Oke, ini untuk gambarnya ya. Linier, trigonal planar, dan tetrahedra. Oke, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya, itu bagus tentang teori. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dan ada kegangguan sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, mendengarkan penjelasan saya. Saya undur diri dan izin pamit. Saya Tubagus dan Fiali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.